Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Gita Aslestari dengan NPM 2210631240025. Perkenalkan, saya Siva Fauzia dengan NPM 221061240044. Perkenalkan, nama saya Faisal Pasal Gipari dengan NPM 2210631240003. Perkenalkan, nama saya David Jan Fadi Salim Sismi dengan NPM 2210631240023. Perkenalkan, nama saya Zilon Fadil Akbar dengan NPM 2210631240040045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan bulu tangkis. Sejarah permainan bulu tangkis di dunia berawal dari hampir sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi ada beberapa pendapat bahwa bulu tangkis berasal dari Cina maupun India. Bukti bahwa bulu tangkis berasal dari India berawal pada tahun 1870-an. Pada itu negara India membuat peraturan-peraturan mengenai permainan olahraga ini. Permainan bulu tangkis di India disebut dengan battle ladder, yang saat itu dimainkan menggunakan bat atau pena kayu dan kecil. Sementara pendapat bahwa bulu tangkis berasal dari Cina dari permainan bernama Xianzi. Permainan Xianzi ini menggunakan kok, namun tidak menggunakan raket dalam permainan tersebut. Justru menggunakan kaki agar kok tidak jatuh ke tanah. Tak hanya itu, permainan bulu tangkis juga dipandang berasal dari negara Inggris yang disebut dengan shuttlecock. Permainan shuttlecock populer pada tahun 1850-an dengan menggunakan tongkat atau dayung sebagai alat memukul kok. Pada tahun 1877, sebuah klub bernama Klub Badminton Bath membuat peraturan bulu tangkis, dan di Inggris dibuatlah asosiasi bulu tangkis pertama pada tahun 1893. Perkembangannya yang pesat tersebut menjadi faktornya kejuaraan internasional pertama digelar pada tahun 1899 bernama kejuaraan All England. Setelah itu, permainan bulu tangkis menyebar ke pinggiran kota Inggris pada abad ke-19 dan pada tahun 1907 berkembang ke Afrika Selatan, New York, dan Kanada. Bulu tangkis semakin populer ke daerah Asia dan memasuki negara Thailand, Jepang, hingga Indonesia. Pada tahun 1934 didirikan International Badminton Federation atau IBF yang beranggotakan negara Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai negara pelopor. Lalu pada tahun 1936, India bergabung sebagai anggota. Pada pertemuan General Meeting dilaksanakan di Madrid, Spanyol di September 2006, terdapat usulan untuk mengubah nama IBF atau International Badminton Federation. Usulan nama tersebut menjadi Badminton World Federation atau BWF dan disetujui oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sarana dan prasarana untuk bulu tangkis. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau alat yang untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Yang pertama itu lapangan. Seperti diketahui, bulu tangkis merupakan satu di antara olahraga yang membutuhkan ruang cukup luas, maka lapangan penting dan dibutuhkan. Lapangan dalam olahraga bulu tangkis umumnya memiliki ukuran standar, yakni lebar 6,10 meter dan panjang 13,40 meter dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua, net. Fungsi net ialah sebagai pembatas area permainan. Net bulu tangkis pada umumnya memiliki tinggi kurang lebih 155 cm, panjang 610 cm, dan lebar 76 cm. Yang ketiga, kok. Kok merupakan perlengkapan yang harus ada dalam permainan bulu tangkis.
4. Raket. Raket dalam olahraga bulu tangkis berperan sebagai pemukul shuttlecock. Yang kelima itu deker. Deker merupakan perlengkapan tambahan yang tidak harus ada dalam permainan bulu tangkis. Yang keenam, sepatu. Demi menghindari cedera, pakailah sepatu khusus untuk bulu tangkis dengan sol yang kuat dan terbukti tidak licin. Yang ketujuh, pakaian. Bagi para atlet, perlu baju dan celana yang khusus. Dan yang terakhir, handuk. Saat bermain bulu tangkis, para pemain biasanya akan lebih cepat berkeringat karena gerakan-gerakannya yang teramat dinamis. Maka itu penting untuk menyediakan handuk bersih untuk membersihkan keringat. Untuk para atlet pun ada baiknya membawa handuk lebih dari satu. Saya di sini akan menjelaskan aturan permainan dalam bulu tangkis. Yang pertama, terdapat dua pemain. Aturan pertama dalam permainan bulu tangkis adalah terdapat dua pemain yang sudah siap satu sama lain, sehingga dalam permainan ini minimal ada dua pemain dari kubu yang berlawanan. Masing-masing pemain selain siap secara fisik dan mental, juga harus memiliki beberapa peralatan seperti raket, kok, net, dan sebagainya yang membantu melancarkan pelaksanaan permainan tersebut. Baru kemudian permainan bisa dimulai ketika semuanya sudah siap. Pihak penyelenggara juga harus memastikan lapangan sudah siap digunakan. Tak hanya sudah dibagi dua, namun diberi garis dengan ukuran tertentu. Yang kedua, terdiri dari dua game atau babak. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat dua game atau dua babak. Durasi sendiri disesuaikan dengan pencapaian nilai tertinggi, yaitu 21 poin di setiap game. Sehingga tim atau pemain mana yang berhasil mencapai poin tersebut, maka babak dinyatakan berakhir. Yang ketiga, pemain dilarang menyentuh net. Aturan berikut dalam permainan bulu tangkis adalah terkait net atau jari pembatas yang diletakkan di tengah lapangan. Net ini tidak boleh disentuh oleh pemain, baik itu menggunakan tangan kosong maupun menggunakan raket. 4. Penghitungan poin. Perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis dilihat dari babak maksimal adalah 21 poin, kecuali untuk babak tambahan maksimal 30 poin. Kecuali untuk pemain yang sudah tertinggal jauh poinnya oleh lawan, maka masih berlaku 21 poin. Yang kelima, istirahat antara dua babak. Seperti yang dijelaskan di awal, permainan bulu tangkis terdiri dari dua babak, di mana babak kedua menjadi babak penentu. Jeda antara dua babak ini tidak langsung menyuruh pemain beraksi kembali, namun diberi waktu untuk istirahat dan kemudian berpindah area. Yang keenam, kategori permainan terbagi menjadi 5 permainan bulu tangkis dibagi menjadi 5 kategori dan bisa diikuti oleh daerah ataupun negara yang bisa mengirimnya perwakilan di masing-masing kategori tersebut. Kategori ini sesuai dengan kelompok pemain yang dijelaskan sebelumnya, jadi dimulai dari kategori tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan kemudian ganda campuran. Menguasai dasar-dasar bulu tangkis. Teknik fundamental untuk menaklukkan lapangan bulu tangkis, olahraga raket yang penuh semangat dan dinamis, membutuhkan teknik dasar yang kokoh untuk mencapai performa yang optimal. Menguasai teknik dasar bulu tangkis merupakan langkah awal yang penting bagi para pemain, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, untuk meningkatkan kontrol, akurasi, dan kekuatan pukulan mereka. Yang pertama itu kita harus belajar dulu cara memegang raket yang benar. Teknik memegang raket yang tepat sangat penting untuk menghasilkan pukulan yang kuat dan terarah. Ada dua pegangan yang umum digunakan dalam bulu tangkis. Pegangan forehand. Pegangan ini digunakan untuk pukulan forehand, yaitu pukulan yang dilakukan di depan tubuh. Pegangan forehand yang paling umum adalah pegangan forehand western, di mana ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V di sisi raket. Pegangan backhand. Pegangan ini digunakan untuk pukulan backhand, yaitu pukulan yang digunakan di belakang tubuh. Pegangan backhand yang paling umum adalah pegangan backhand handstand, di mana jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V di sisi raket. Yang kedua ada teknik servis, yaitu pukulan yang digunakan untuk memulai permainan.
ada dua jenis servis utama dalam bulu tangkis. Yang pertama itu ada servis forehand. Servis forehand dilakukan dengan memukul shuttlecock di depan tubuh dengan ayunan raket ke depan. Servis backhand. Servis backhand dilakukan dengan memukul shuttlecock di belakang tubuh dengan ayunan raket ke belakang. Servis yang baik harus mematuhi peraturan dan menghasilkan shuttlecock yang mendarat di area servis lawan. Yang ketiga ada pukulan forehand. Pukulan forehand adalah pukulan yang dilakukan di depan tubuh. Pukulan ini dilakukan dengan memukul shuttlecock dengan ayunan raket ke depan. Pukulan forehand dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Yang keempat ada pukulan backhand. Pukulan backhand adalah pukulan yang dilakukan di belakang tubuh. Pukulan ini dilakukan dengan memukul shuttlecock dengan ayunan raket ke belakang. Pukulan backhand lebih sulit dikuasai daripada pukulan forehand, akan tetapi dapat menjadi pukulan yang efektif menyerang dan bertahan, yaitu teknik smash. Smash adalah pukulan yang kuat dan terarah yang digunakan untuk menyerang lawan. Smash dilakukan dengan memukul shuttlecock ke bawah dengan ayunan raket yang cepat serta kuat. Lalu ada drop shot. Drop shot ini adalah pukulan pelan yang dilakukan untuk menjatuhkan shuttlecock tepat di atas net. Drop shot digunakan untuk mengejutkan lawan dan membuatnya lebih sulit untuk mengembalikan shuttlecock. Yang ketujuh ada netting. Netting adalah teknik yang digunakan untuk memukul shuttlecock bolak-balik di atas net. Netting digunakan untuk mengontrol permainan dan membuat lawan frustasi. Lanjut ada yang kedelapan, footwork. Footwork yang baik sangat digunakan untuk bergerak dengan cepat dan efisien di lapangan. Footwork yang tepat membantu pemain untuk mencapai shuttlecock dengan mudah dan mengembalikannya secara akurat. Tips menguasai teknik dasar bulu tangkis. Teruslah berlatih secara konsisten untuk meningkatkan keterampilan dan teknik dasar kalian. Berlatihlah dengan partner atau pelatih untuk mendapatkan umpan balik dan mendapatkan saran. Terus menonton video tutorial bulu tangkis untuk mempelajari teknik yang lebih tepat. Berpartisipasi dalam turnamen bulu tangkis untuk menguji kemampuan kalian dan mendapatkan pengalaman bermain yang baik. Dengan menguasai teknik dasar bulu tangkis dan berlatih secara konsisten, Anda dapat meningkatkan performa Anda dan menikmati permainan bulu tangkis dengan lebih baik. Sekian,